Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan wa ja'ala samsulan qabla bi husban. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Mustafa wa ala alihi washabihi ahli taqwal wafa. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Bersalawat bagi Rasulullah sallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. Hadirin, sahabat-sahabat yang baru bangun atau ibu-ibu yang sedang masak sahur, amal-amal yang kita lakukan sejatinya itu akan Allah catat. Malaikat mencatat, bumi mencatat, dan kita pun akan melihat. Kelak akan ada jejak yang dahsyat. Disebutkan dalam satu ayat Al-Quran, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dalam surah Yasin ayat 65, bahwa nanti di hadapan Allah akan ada masa ketika itu mulut kita akan ditutup. Yang berbicara adalah tangan kita, saksi adalah kakinya kita bima kanu yaksibun, dengan apa-apa yang selama ini sudah kita lakukan selama di muka dunia. Maka ibu-ibu yang memasak sahur untuk keluarga nanti akan ada persaksian dari kaki dan tangan dan juga dari sekitar bahwa dia berjuang untuk mencari doa Allah. Itu sebabnya kenapa kemudian ada kalanya orang ketika sholat fardu di sini tempatnya, begitu sholat sunnah dia pindah tempat-tempat yang lain. Kenapa demikian? Tempatnya bersujud di hadapan Allah kalau akan memberikan persaksian di hadapan Allah. Maka ingatlah, tidak ada yang sia-sia yang kita lakukan selama hidup kita. Pagi, siang, dan malam semua akan ada catatannya dan semua akan ada jejak-jejaknya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami akan menghidupkan kembali yang mati dan kami catat jejak bekas mereka, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan semuanya itu kami tempatkan di dalam kitab database yang nyata. Maka apa yang kita lakukan, wahai para ibu, wahai para hadirin, wahai para soimin soimat, itu akan bermakna di hadapan Allah kelak. Nah, judul muhasabah kita pada pagi hari ini, sahur kali ini adalah 5 perkara yang menjauhkan maksiat, yang menjauhkan dari maksiat. Ini diambil daripada kitab yang terjemahkan oleh Ustadz Abdul Somad LCMA yang dikarang oleh Syekh Mahmud Al-Misri. Suatu hari, seorang laki-laki pergi menemui Ibrahim bin Adham. Ia seorang yang penyembuh penyakit hati. Ibrahim bin Adham tadi. Laki-laki tadi berkata, "Aku adalah seorang yang berdosa. Lakukanlah kepadaku apa yang dapat membuatku berhenti melakukan dosa." Maka Ibrahim bin Adham berkata, "Jika engkau mampu melakukan 5 perkara, maka engkau tidak akan tergolong pelaku maksiat." Laki-laki tadi tertarik dan bersungguh-sungguh mendengarkan nasihat Ibrahim bin Adham. Ia berkata, "Sebutkanlah apa yang kau katakan, wahai Ibrahim." Ibrahim mengatakan, pertama, jika engkau akan melakukan maksiat, perbuatan maksiat kepada Allah, janganlah engkau makan rezeki darinya. Laki-laki tadi merasa heran. Bagaimana mungkin engkau mengatakan, wahai Ibrahim, sedangkan semua rezeki datang dari Allah? Ibrahim berkata, "Jika engkau mengetahui itu, apakah layak bagimu memakan rezekinya, kemudian engkau melakukan perbuatan maksiat kepadanya?" Laki-laki tersebut menjawab, "Tidak, wahai Ibrahim, sebutkanlah yang kedua." Ibrahim bin Adham berkata, "Jika engkau melakukan perbuatan maksiat, maka janganlah engkau tinggal di negeri milik Allah." Laki-laki tersebut heran. Seperti keheranannya lebih pertama, lebih heran lagi dan mengatakan, "Bagaimana mungkin ya Ibrahim, aku tinggal di negeri selain negeri yang Allah memang kuasa atasnya, sedangkan semua negeri adalah milik Allah?" Ibrahim menjawab, "Jika engkau mengetahui itu, apakah layak bagimu tinggal di sebuah negeri milik Allah sedang engkau berbuat maksiat kepadanya?" Laki-laki tersebut menjawab, "Tidak, wahai Ibrahim, sebutkanlah yang ketiga." Ibrahim bin Adham kemudian menjawab lagi, "Jika engkau ingin melakukan perbuatan maksiat, maka carilah tempat di mana engkau tidak dilihat oleh Allah, maka lakukanlah perbuatan maksiat di tempat itu." Laki-laki tersebut menjawab kembali, "Bagaimana mungkin ya Ibrahim, engkau mengatakan semua itu?
Allah mengetahui tentang semua rahasia. Dia Allah mengetahui yang dinyatakan dan disembunyikan. Mendengar hentakan kaki semut di atas batu hitam pekat di tengah malam yang gelap gulita sekalipun Allah mengetahui. Maka Ibrahim menjawab laki tersebut, jika engkau mengetahui hal itu, apakah pantas engkau melakukan maksiat kepada Allah? Laki-laki tersebut menjawab, tidak wahai Ibrahim. Sebutkanlah yang keempat. Yang keempat, apabila malaikat maut datang kepadamu untuk mencabut nyawamu, katakanlah kepadanya, tundalah hingga masa tertentu. Laki-laki tadi menjawab, bagaimana mungkin engkau mengatakan demikian wahai Ibrahim? Sedangkan Allah telah berfirman, iza jaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Surah Al-A'raf ayat 34. Ibrahim kemudian menjawab kepadanya, jika engkau mengetahui hal itu, lantas bagaimana mungkin engkau masih mengharapkan keselamatan? Laki-laki yang tadi maksiat tapi minta nasihat kepada Ibrahim mengatakan, Ibrahim bin Adham menjawab kembali, ya sebutkan yang kelima Ibrahim. Ibrahim bin Adham menyebutkan, jika malaikat Zabaniyah, para malaikat neraka Jahannam datang kepadamu dan memasukkanmu ke dalam neraka Jahannam, maka janganlah engkau pergi bersama mereka. Hampir saja laki-laki itu mendengarkan syarat yang kelima. Tidak mendengarkan syarat yang kelima, ia berkata sambil menangis, cukup wahai Ibrahim, aku memohon kepada Allah dan bertobat kepadanya. Kemudian laki-laki itu pun rajin beribadah hingga ia meninggal dunia. Maka ada kalanya memang diri-diri kita harus diberi jawaban yang saklek supaya jauh dari maksiat kepada Allah. Kurang lebih satu masa juga ada seorang laki-laki yang mendatangi Nabi, ya Rasulullah, aku ingin berzina, izinkan aku berzina. Maka Nabi kemudian berikan hal yang sederhana, mari fulan, apakah engkau rela kalau saudara perempuanmu berzina, dizinai oleh orang lain? Aku tidak rela sama sekali. Apakah engkau rela wahai fulan kalau anak perempuanmu dizinahi oleh orang lain? Aku tidak akan rela ya Rasulullah. Apakah engkau rela kalau kemudian keluargamu dizinahi oleh orang lain? Ya Rasulullah, aku tidak akan rela. Maka begitulah, perempuan yang akan kau ajak berzina adalah merupakan anak perempuan dari seseorang, saudara perempuan dari seseorang. Maka kau si laki-laki tadi menjawab dengan sederhana, kalau begitu aku bertobat, tidak akan berzina lagi. Maka sejatinya menjadi renungan baik kita, kadang-kadang kalau ingin berbuat maksiat, maka tariklah kepada diri, apakah kita mampu? Jikalau yang kemudian dilaksanakan demikian, kembali kepada diri kita sendiri. Artinya, kalau selama ini kita berbuat jahat, berbuat maksiat, ingatlah, renungkanlah, muhasabahlah. Mumpung Ramadan, maka kalau kita pernah berbuat jahat, tutupi kejahatan kita, keburukan kita, dosa kita dengan kebaikan-kebaikan. Ijbil hasanatan tamhuha. Ikutilah keburukanmu dengan kebaikan tamhuha, maka keburukan dan dosa tadi akan ditutupi oleh pahala-pahala yang kita laksanakan. Mumpung Ramadan, mari kita panen amal. Mumpung Ramadan, mari perbanyak ketaatan kepada Allah yang Maha Kuasa. Barakallahu fikum, wallahul musta'an ala tiqlan. Nasrul minallahi fathun qariba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.